Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, selamat pagi. Saya merenung luar biasa rencana Allah untuk membuka tabir siapa yang sebetulnya benar dan siapa yang sebetulnya dusta persoalan polemik nasab ini. Apakah para habaib ini, para ba'alawi ini khususnya nyambung nasabnya kepada baginda Nabi atau tidak? Allah hadirkan sosok Kiai Imad yang memantik orang untuk menaruh perhatian lebih terhadap ini. Sekarang sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang baru yang berbicara ideal tentang pandangannya. Kalau kita lihat tanpa disandarkan pada sedikit pun kebencian, benar-benar ingin mengungkap kebenaran tanpa ada tendensi apapun. Nih, ada yang baru ini dari Gus Malik Haramain. Beliau berbicara sangat lugas, sangat tegas, disandarkan pada logika-logika yang rasional untuk melihat polemik nasab ini. Seperti apakah pandangannya? Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kalau kita masih menjadi hayawanunatik, tentunya kita akan menerima apa yang dikatakan oleh Gus Malik Haramain ini. Dan kita akan menemukan siapa yang sebetulnya dusta dan siapa yang sebetulnya benar. Saudara, minimal sampai detik ini sebelum ada pembuktian ke depannya. Kalau ada, kalau enggak ya wis, kita pegang kuat apa yang menjadi tesis Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani. Ya, kita coba cek. Jangan panas Kang Bahar, jangan ngamuk Kang Rizik. Tinggal sodorkan aja bukti bahwa kalian sebagai cucu Nabi, wis selesai persoalan. Gak perlu diumbar-umbar di panggung-panggung ceramah dan lain sebagainya, mengutuk sana ngutuk sini. Enggak. Itu malah kelihatan kebodohan kalian kok. Wis ya. Begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani keturunan ke-14 itu lumayan terkenal, Pak. Lumayan terkenal. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Nah, karena itu menurut saya kalau kemudian ada salah satu keturunan Nabi Muhammad, apalagi keturunan ke-10 atau 11, taruhlah contohnya Imam Ubaidillah bin Isa, saya kira menjadi pertanyaan besar. Makanya di situ kemudian saya mencoba mendengarkan, melihat tesisnya Kiai Imad. Ya, secara logika, karena kita nggak punya data pembanding nih. Secara logika, mestinya keturunan Ahmad bin Isa itu adalah orang yang sangat populer, orang yang sangat terkenal. Dan saya kira orang sejarawan, penulis buku, waktu itu sangat gampang lah untuk menulis keturunan Nabi Muhammad yang ke-10 atau yang berikutnya itu kan. Kalau ke sekarang yang ke-38, ke-40 saya kira udah terlalu jauh, mungkin kita perlu berdebat dan seterusnya itu. Nah, karena itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kita menghormati upaya keras yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan mencoba menghadirkan kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab itu mulai abad ke-4, 5, 6 sampai ke-9 itu. Kenapa? Karena logika sekali lagi bahwa Imam Ubaidillah itu muncul setelah 500 atau 550 tahun setelah Imam Ahmad. Tiba-tiba muncul begitu. Ini kan jadi pertanyaan. Dan tidak ada satu buku pun atau satu kitab pun yang bercerita tentang Imam Ubaidillah itu. Selama 500 sekian tahun. Padahal sekali lagi tadi kita sepakat bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad, apalagi dzurriyyah yang ke-10 atau ke-11 itu pasti orang yang sangat terkenal. Nah, karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu meskipun belum tentu benar juga, tetapi secara ilmiah itu patut dihargai dan dihormati, itu akan terus menjadi kebenaran. Kan begitu Pak Yusuf? Teori kebenaran itu kan selama kebenaran itu tidak ada yang menggugat, ya. Selama tesis itu tidak ada yang menggugat atau membantah dengan cara ilmiah juga, maka orang akan mengatakan itu benar. Jadi selama tesisnya Kiai Imaduddin
Al-Bantani itu tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang tidak ada yang membatalkan secara ilmiah juga, maka saat itu juga tesis Kiai Imaduddin itu menjadi kebenaran, meskipun mungkin dianggap kontroversi. Nah, itu kan ilmu dasar itu, Pak Sugeng ya. Nah, karena itu saya beranggapan begitu. Selama tesis Kiai Imad itu tidak ada yang menyanggah dengan cara-cara yang ilmiah, tidak kemudian juga dengan cara-cara yang lewat kajian dan seterusnya, maka saya kira tesis Kiai Imad itu kita anggap benar. Dan semakin lama maka kebenaran itu semakin kuat. Makanya saya sering bilang, teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib, kita ini bukan persoalan hormat atau tidak hormat ke Habaib atau ke Ba'alawi, Pak. Tapi maksud saya, karena ini menyangkut eksistensi beliau-beliau itu, ya maka harus dibuktikan dengan cara ilmiah, bukan membuktikan dengan cara yang lain, apalagi ngamuk-ngamuk gitu. Buktikan bahwa tesis Kiai Imad itu memang salah, dan buktikan dengan beberapa kitab atau buku sejarah yang memang hidup waktu itu, kan begitu. Nah, karena itu cara untuk memastikan bahwa kemudian tesis Kiai Imad itu benar atau salah, itu harus dibuktikan dengan cara ilmiah juga. Mohon maaf, jangan dengan cara-cara yang menurut saya ya mungkin benar, tetapi susah dibuktikan atau dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, saya beberapa kali melihat ceramahnya Habib-Habib, ceramahnya yang muda-muda itu berlebihan. Ingin menegaskan bahwa dirinya keturunan Nabi, tapi dengan tidak cara ilmiah, dengan tidak cara mengungkap atau membuka kitab-kitab yang memang itu secara sejarah menulis itu semua. Karena bagi saya, Pak Dr. Sugeng, sejarah itu ilmu pasti, Pak. Apalagi nasab itu ilmu pasti, Pak. Kalau pemikiran itu kan ilmu bebas, nggak perlu dibuktikan, nggak perlu pembenaran. Tapi kalau ilmu sejarah itu pasti, Pak. Karena kalau ilmu nasab itu apalagi pasti. Ilmu nasab itu bagian kecil dari ilmu sejarah. Dan mestinya teman-teman Habaib dan Ba'alawi coba membuktikan secara ilmiah apa betul ada kitab-kitab atau buku-buku sebelum abad ke-9, sebelum 550 tahun itu ada catatan dengan figur yang bernama Imam Ubaidillah. Karena sekali lagi keturunan Nabi, apalagi yang ke-10 ke-11 itu pasti sangat terkenal. Ya, sejarah itu kan banyak, Pak. Dan saya kira orang bisa mengkodifikasi atau bisa memberikan syarat sejarah seperti apa yang harus kita terima, kan begitu. Sejarah itu kan satu yang biasanya mendati data primer itu kan sejarah ditulis oleh pelakunya, kan begitu. Yang kedua, ada buku sejarah yang ditulis bukan pelaku tapi hidup sezamannya. Ada juga sejarah yang nulis bukan pelaku sezamannya atau bukan penulis zamannya, tapi juga sekian tahun tetapi kemudian data primernya kuat. Yang disebut dengan Kiai Imad kitab sejaman itu adalah pelaku sejarah atau penulis sejarah di zaman itu. Ahmad Isa Ar-Rum itu kan di abad 3, 2400 sekian lahirnya. Mestinya kalau ada ilmu sejarah yang mencatat, yang mencatat di itu. Nah, kemudian lahir Imam Ubaidillah bin Isa itu. Mestinya ada sejarah atau buku atau penelitian yang saat itu juga menulis. Nah, itu baru kuat. Ini 550 tahun. Nah, karena itu yang keempat yang saya sampaikan, tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada Habib Rehan atau Habib apa yang muda ganteng gitu loh. Memang Habaib ganteng-ganteng ya. Ya, ada yang cerita bahwa ada faqih muqaddam ya. Tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya,
Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di Mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas Pak, bukan hanya jelas bekasnya, tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubadillah, bawaannya salah satunya sholat Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diabadikan dalam bentuk sholat Pak. Luar biasa Pak. Yang kita bahasa tasawuf itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib faqih muqaddam yang alimul alamah katanya, ya kemudian Mi'raj 70 kali ketemu Allah. Ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunda itu coba ini dibahsul masailkan. Apa iya mujizat itu kalah sama maksud saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli hikayat-hikayat yang tidak masuk akal atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, sekarang ya karena itu Gus, gimana? Maksud mi'rajnya itu mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara ini saja, secara letterlah. Begitu. Tapi kan ceramahnya tidak begitu, Pak, gitu kan. Dan macam-macam gitulah. Kok maksud jadi kalau dengan Allah itu kan luar biasa, Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah, Pak. Kecuali Nabi Musa, itu pun Nabi Musa nggak kuat, Pak. Ini kok saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, yang terakhir sekedar tambahan Pak Yusuf. Yang berikutnya adalah banyak cerita-cerita yang menyangkut bangsa kita sendiri yang dibolak-balik, Pak, gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman, gitu loh. Maksud saya klaim-klaim sejarah itu kan udah berlebihan, gitu. Padahal sejarahnya justru sebaliknya. Kalau tidak ada habaib, tidak ada Ba'alawi, maka Indonesia itu tidak merdeka. Lah sementara ada sejarah atau buku yang jelas-jelas mengatakan, ada kitabnya juga diakui tentang Habib Utsman bin Yahya itu. Nah, beliau itu siapa kan begitu? Beliau itu adalah mufti yang diangkat oleh Belanda. Kenapa kemudian Belanda mengangkat Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti? Padahal di Jakarta, di Batavia waktu itu banyak ulama-ulama senior yang lebih sepuh dan alimul alama, Pak. Contohnya misalkan ada Kiai Junaid Al-Betawi, Pak. Kalau kita tahu Junaid Al-Betawi itu walim, Pak. Oke. Coba perhatikan gaya bicaranya, runtutan kalimat yang keluarnya. Ntar malah ada ayam yang berantem ini. Coba kalian perhatikan gaya bicaranya, tutur kata yang keluar dari mulutnya. Adakah kebencian? Adakah kebencian? Enggak. Seluruh yang diucapkannya adalah ideal. Murni pandangan, satu kali lagi, yang sangat objektif. Yang sangat objektif. Nggak ada kebencian kok. Jadi jangan
karena kalian nggak bisa menjawab tesis, nggak bisa membuktikan kitab yang menunjukkan bahwa kalian itu zuriyah Nabi, lalu Anda mempremingkan kepada masyarakat bahwa ini mereka-mereka yang sedang mengulik nasab ini sedang mereka para pembenci. Jangan seperti itu. Jangan. Nggak ada. Sekali lagi, alhamdulillah ini rencana Allah untuk membuka tabir siapa sesungguhnya yang benar dan siapa yang sesungguhnya yang palsu. Dengan banyaknya orang-orang baru sekarang yang menaruh perhatian lebih terhadap persoalan ini. Ayo jawab Kang Rizik, ayo jawab Kang Bahar. Gak usah marah-marah lah, gak usah lalu kemudian ngancem-ngancem. Gak usah, itu menunjukkan kebodohan sekali lagi. Tinggal dibuktikan aja kitabnya. Ini persoalan Bahsul Masail, dan ada satu kalimat yang menarik. Sejarah itu ilmu pasti. Ya, bukan tafsir-tafsiran. Maksudnya ilmu pasti itu sesuatu yang bisa dikatakan sejarah. Ya, kebenaran sejarah bila ada manuskripnya, bila ada kitab yang jelasnya, kan gitu. Kalau tidak bisa menunjukkan kitab manuskrip, ya wis, tinggal tes DNA nggak mau. Gimana coba? Sampai detik ini minimal kita harus meyakini bahwa apa yang Kiai Ibrahim Isman Al-Bantani katakan dan risetkan itulah kebenarannya. Begitu. Simpel kan? Nggak ada kebencian. Nggak ada kebencian. Jangan terprovokasi kalian. Jangan lalu kemudian buyar cara berpikir kalian, kesehatan pikiran kalian melihat bahwa oh ini masalah kebencian. Enggak ada masalah kebencian. Kejujuran ilmu, kejujuran sejarah, kebenaran ilmu, kebenaran sejarah. Titik tekannya di sana. Gitu ya. Ya kita akan lihat hari-hari ke depan. Saya yakin semakin persoalan ini meluas, semakin orang banyak yang memperhatikan, semakin banyak orang yang akan tersadarkan. Karena berulang-ulang saya katakan, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, akan mencari strateginya sendiri untuk dikatakan sebagai sebuah kebenaran, untuk diyakini sebagai sebuah kebenaran. Begitupun sama kesalahan, lambat laun tetap kesalahan itu, kebohongan itu, kepalsuan itu lambat laun akan terbongkar, akan dianggap sebagai sebuah kesalahan, akan dianggap sebagai sebuah kepalsuan. Lihat aja, kebenaran tidak akan kalah. Yang hak tidak akan kalah oleh yang batil. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kepalsuan. Kita akan lihat hari-hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.